Assalamualaikum, sahabat tebar salam. Kali ini kita akan saksikan aksi tak menyenangkan seorang pria Italia di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022. Seperti biasa, channel Tebar Salam mempunyai info seputar Islam terupdate untuk disimak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal info menarik seputar Islam dan perkembangannya. Terima kasih. Sebagaimana kita tahu, LGBT adalah perbuatan haram dalam keyakinan umat Islam. Hal inilah yang juga diterapkan dalam hukum syariah di Qatar yang sempat menarik perhatian dunia pada ajang Piala Dunia Qatar 2022 tahun ini. Baru-baru ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2022, ketika berlangsung pertandingan Portugal dan Uruguay, dihebohkan dengan aksi pria yang menerobos lapangan, atau pitch invaders, pada laga antara Uruguay dan Portugal. Pada babak kedua yaitu menit ke-51. Seorang pria menerobos masuk ke lapangan mencoba untuk menarik perhatian penonton. Pria ini berlari dengan kaos berlogo Superman, sambil membawa bendera pelangi, hingga membuat permainan berhenti. Diketahui pria ini adalah warga negara Italia bernama Mario Ferri. Dikutip dari Goal, pria asal Italia ini berusia 35 tahun, ia pernah tampil di laga sepak bola sebelumnya, secara legal. Dia telah menjadi pesepak bola selama 10 tahun belakangan ini. Terakhir dikontrak oleh klub Divisi 2 India, United Sports Club. Dia sekarang telah kembali ke kampung halamannya, Pescara, tanpa pekerjaan jelas, setelah liga dihentikan pada bulan Maret karena wabah Covid. Namun, protes aktivis di lapangan itulah yang membuatnya lebih terkenal, daripada eksploitasinya sebagai pesepak bola. Aksi kemarin, bukanlah yang pertama kalinya, Ferry meneror lapangan untuk mendapatkan perhatian. Aksi ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun belakangan ini. Terlihat beberapa petugas mencoba untuk menghentikan aksi gila sang penonton tersebut. Para pemain kedua belah kubu tak bisa melakukan apa-apa, walau orang ini berlari di sampingnya karena dikhawatirkan akan menarik perhatian penonton semua. Tak butuh waktu lama, pria ini berhasil dihentikan oleh petugas yang berjaga di Stadion 974. Qatar memiliki petugas khusus untuk hal ini, yaitu Polisi Moral Qatar, atau GAS-ERSAT, yang memiliki tugas sebagai penegak hukum, yang menyamar dan berkeliaran di lapangan, jalan-jalan dan tempat umum, untuk memastikan bahwa penduduk mengikuti hukum, aturan, dan kebiasaan negara tersebut. Beberapa aturan mungkin berbeda diterapkan bagi penduduk asli dan pendatang. Melansir Marca, agen-agen ini bertujuan untuk melindungi syariah, sebuah hukum Qatar yang berfokus pada penetapan standar moral, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi individu. Salah satu kode yang harus diikuti, misalnya, sholat yang dilakukan 5 kali sehari. Selain itu, penduduk dilarang perselingkuhan bahkan dilarang mencuri, berbohong dan mengkonsumsi alkohol, termasuk perbuatan LGBT. Kepala Komite Piala Dunia Qatar 2022, Hassan Al-Thawadi, telah berbicara mengenai masalah ban LGBT ini. Jika itu dilakukan secara khusus untuk Qatar, saya punya masalah dengan itu. Jika itu adalah sesuatu yang akan dilakukan dan negara-negara Eropa akan memakainya terus-menerus, maka itu terserah mereka, kata Al-Thawadi dalam wawancaranya bersama Piers Morgan, untuk Talk TV dikutip dari Talk Sport pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Mengenai kartu kuning bagi mereka yang mengenakan ban lengan One Love, Al-Thawadi mengatakan, ini adalah keputusan yang dibuat FIFA antara mereka dan negara-negara Eropa, dan itu menjadi pertentangan. Itu adalah diskusi di antara mereka. Dalam wawancaranya, ketika dirinya ditanya mengenai kaum gay yang menunjukkan kemesraan di depan publik, Al-Thawadi mengatakan bahwa keintiman di depan umum bukanlah bagian dari budaya mereka. Budaya kami sangat konservatif, katanya. Lebih lanjut, dia mengatakan, berpegangan tangan di jalanan, tidak masalah. Berpegangan tangan di jalanan, bagi siapapun tidak masalah. Bahkan, Al-Thawadi menekankan bahwa, aman bagi kaum gay untuk berada atau tinggal di Qatar. Aman bagi semua orang untuk berada di Qatar. Dengan tegas, ya, saya pikir aman bagi semua orang untuk tinggal di Qatar, ujarnya.
Dari posisi kami, dan posisi pribadi saya, kami selalu mengatakan bahwa semua orang diterima di Qatar, tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Al-Tawadi menambahkan. Kemudian dia menjelaskan, bahwa pihaknya telah bekerja keras, untuk menciptakan lingkungan dan untuk memastikan, bahwa orang-orang dari semua bagian dunia, semua lapisan masyarakat, datang ke Qatar, dapat terlibat dan berinteraksi dengan aman, bersama orang-orang dari dunia Arab dan Timur Tengah. Meski kami mungkin tidak setuju pada hal-hal tertentu, tapi semua orang disambut, katanya. Intinya adalah untuk menerima kenyataan, bahwa kita tidak akan melihat mata ke mata, tapi kita masih bisa saling menghormati, satu sama lain, dan masih menemukan cara, untuk bergerak maju, merayakan bersama, tutupnya. Panitia penyelenggara, Qatar dan FIFA sebelumnya telah memberikan larangan, terkait pemakaian ban kapten yang bertuliskan One Love. Panitia penyelenggara Piala Dunia dan FIFA telah memberikan larangan ketat terkait penggunaan ban kapten yang bertulisan One Love. Pasalnya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan undang-undang di Qatar. One Love itu sendiri merupakan salah satu kampanye untuk menyuarakan kebebasan, bagian komunitas LGBT yang menirukan perbuatan kaum Sodom, umat Nabi Lut yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diketahui, bahwa sebelum pertandingan dimulai saat menghadapi Jepang, pada saat sesi foto bersama timnas Jerman melakukan pose tutup mulut, sebagai salah satu tindakan tidak hormat, terhadap FIFA dan pemerintah Qatar. Direktur Department of International Cooperation, Major Jenderal Abdulaziz Al-Ansari menegaskan, pihaknya mengharamkan segala bentuk kampanye dari kelompok LGBT. Jika Anda ingin mengekspresikan pandangan Anda tentang LGBT, silakan lakukan di lingkungan yang bisa menerima hal tersebut, kata Al-Ansari yang didaulat menjadi Kepala Keamanan Piala Dunia 2022, sebagaimana dilansir dari Sport Brief. Jangan datang dan menghina seluruh masyarakat Qatar. Kami tidak akan pindah agama, hanya untuk Piala Dunia, selama 28 hari, lanjut dia.